Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuda Satria Nugraha, SPD MSIP. Saya merupakan salah seorang dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andi Jemma. Sebagai dosen, saya telah berperan aktif dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi aspek pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan aspek pengajaran yang telah saya lakukan, di mana mata kuliah yang saya paparkan adalah mata kuliah Matematika Dasar. Mata kuliah Matematika Dasar merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi manajemen yang ditawarkan pada semester 1 dan memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah Matematika Dasar ini dirancang untuk membekali mahasiswa program studi manajemen dengan fondasi matematika yang kuat melalui dua bagian inti materi, yaitu yang pertama, pendalaman konsep matematika, dan yang kedua, aplikasi matematika dalam konteks ekonomi dan bisnis. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan teknik pembelajaran DIA atau DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam aspek delivery, saya menyampaikan materi pembelajaran secara rinci dan terstruktur berdasarkan CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dititipkan oleh program studi kepada mata kuliah ini. CPL kemudian diturunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Setiap capaian pembelajaran disusun agar lulusan nantinya yang dihasilkan oleh program studi sesuai dengan profil lulusan dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun CPL yang dititipkan oleh program studi kepada mata kuliah Matematika Dasar ini yaitu CPL 5 yang berbunyi mampu menganalisis data dan informasi bisnis secara kritis menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengambil keputusan manajerial yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan CPL tersebut, dalam konteks mata kuliah Matematika Dasar, kami merumuskan 14 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebagai berikut. CPMK 1. Mahasiswa mampu menerapkan operasi dan sifat-sifat sistem bilangan real. CPMK 2. Mampu menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan aljabar. CPMK 3. Mampu menentukan daerah penyelesaian dari ketidaksamaan linear. CPMK 4. Mampu menerapkan metode eliminasi dan substitusi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. CPMK 5 mampu menganalisis operasi matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. CPMK 6 mahasiswa mampu menerapkan metode grafik dalam program linear untuk menentukan nilai optimal fungsi. CPMK 7 mampu menganalisis sifat-sifat fungsi dan representasinya secara grafis. CPMK 8 mahasiswa mampu menerapkan konsep fungsi dalam ekonomi dan bisnis. CPMK 9 mampu menerapkan konsep turunan atau diferensial dalam konteks ekonomi dan bisnis. CPMK 10 mampu menerapkan konsep barisan dan deret aritmatika dan geometri. CPMK 11 mahasiswa mampu menganalisis bunga sederhana dan bunga majemuk. CPMK 12 mampu menganalisis nilai waktu uang melalui perhitungan present value dan future value. CPMK 13 mampu menerapkan konsep anuitas dan amortisasi hutang. Sedangkan CPMK yang terakhir atau CPMK 14, mahasiswa mampu menganalisis metode penyusutan aset.
Setiap CPMK tersebut diharapkan dicapai dalam 1 kali pertemuan. Sehingga dalam mata kuliah ini terdapat 16 kali pertemuan, termasuk 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Untuk memastikan efektivitas metode pengajaran, mata kuliah ini dibagi menjadi 2 segmen utama. Pertemuan sebelum UTS berfokus pada pendalaman konsep matematika seperti bilangan, persamaan dan pertidaksamaan aljabar, sistem persamaan linear, matriks, dan fungsi. Sedangkan pertemuan setelah UTS akan membahas tentang aplikasi matematika dalam konteks ekonomi dan bisnis, seperti fungsi permintaan, fungsi penawaran, bunga, anuitas, amortisasi, dan penyusutan harga. Dalam mata kuliah matematika dasar ini, saya menggunakan beberapa sumber pustaka, yaitu 1. Aljabar Linear Elementer by Anton dan Rores tahun 2004. 2. Discrete Mathematics and Its Applications by Rosen tahun 2012. 3. Calculus by Parcel tahun 2007. 4. Pengantar Matematika Ekonomi by Hausler tahun 2010. Serta saya juga menggunakan modul ajar matematika dasar yang saya susun sendiri dan artikel ilmiah yang telah saya terbitkan, saya publikasikan pada jurnal tahun 2024 lalu dengan judul Penerapan Konsep Fungsi Linear dalam Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek interaction. Saya menggunakan pola pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau biasa disebut dengan student-centered learning, di mana mahasiswa terlibat aktif sebagai subjek pembelajaran dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga siswa diharapkan akan mampu berpikir secara aktif, kritis, kreatif, dan sistematis. Berkenaan dengan student-centered learning tersebut, ada 3 pola yang saya terapkan dalam pembelajaran, yaitu pola interaksi, diskusi, dan project-based learning. Interaktif berarti dosen menyampaikan materi, kemudian memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, maupun meminta respon atau tanggapan dari mahasiswa. Kalau pola diskusi, dosen menyiapkan tema atau kasus tertentu yang berkaitan dengan materi pembelajaran, kemudian didiskusikan oleh mahasiswa secara berkelompok. Adapun project-based learning memberikan tugas kelompok kepada mahasiswa agar mereka memiliki pengalaman belajar secara langsung, khususnya terkait topik aplikasi matematika dalam konteks ekonomi dan bisnis. Kemudian, untuk aspek assessment atau penilaian, pada pertemuan pertama, seluruh aspek penilaian dalam mata kuliah matematika dasar ini disampaikan kepada mahasiswa secara transparan. Adapun aspek penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah matematika dasar yaitu tugas 30%, kuis 10%, UTS 25%, dan UAS 35%. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengetahui bobot penilaian dari setiap bentuk evaluasi yang diberikan kepadanya, sehingga dapat mempersiapkan diri lebih matang agar mereka memperoleh hasil yang terbaik pada mata kuliah ini. Demikian penjelasan terkait mata kuliah yang saya ampu, serta proses pembelajaran yang saya lakukan, baik dari aspek delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas pada mata kuliah matematika dasar yang membahas tentang materi penerapan konsep fungsi dalam ekonomi dan bisnis. Selamat menyaksikan.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semuanya. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik, ya. Ada yang sedang berduka atau lagi gundah gulana hatinya? Tidak ada ya. Berarti sudah siap untuk belajar ya hari ini? Oke, baik. Insya Allah siap. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari menjadi berkah. Dan mohon kesediaan, siapa yang mau memimpin doa? Fahri ya? Oke, Fahri, silakan dipimpin doanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fahri. Oke, jadi adik-adik semuanya, hari ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-9 ya. Ke-9, oke. Materi kita hari ini, ada yang tahu materi kita hari ini apa? Saya Pak. Apa? Aplikasi fungsi linear dalam ekonomi dan bisnis. Oke, tahu dari mana? Dari situ Pak. Dari situ udah. Iya, di atas sudah ada ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang aplikasi fungsi linear dalam ekonomi dan bisnis. Oke. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, saya mau review dulu materi tentang fungsi yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Fungsi apa saja yang sudah kalian tahu? Yuk, fungsi apa saja? Saya Pak. Ya, boleh silakan. Fungsi linear. Fungsi linear, apa lagi? Fungsi konstan, oke. Kuadrat. Fungsi kuadrat, wah, ya, fungsi kuadrat itu terlalu terkenal ya, kayaknya terlalu banyak yang suka. Ada lagi? Oke, fungsi linear, fungsi konstan, fungsi kuadrat. Nah, di materi kita hari ini ya, kita akan fokus pada fungsi apa? Tadi? Linear. Fungsi linear. Oke. Fungsi linear kaitannya atau secara kontekstual bagaimana kita terapkan dalam ekonomi dan bisnis, ya. Itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelumnya kita coba lihat ilustrasi di atas. Nah, menjelang hari raya, harga cabai di pasar melonjak naik. Ibu-ibu mulai mengurangi jumlah pembelian, sedangkan para pedagang justru berusaha memasok lebih banyak cabai untuk dijual di pasar. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaannya, coba. Bagaimana hubungan antara harga terhadap jumlah yang diminta oleh konsumen? Hubungannya apa kira-kira? Positif atau negatif? Antara harga dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen? Negatif. Oke, Ariel, kenapa hubungannya negatif? Jika harga barang naik, maka permintaan akan turun. Kalau harga cabenya naik, permintaannya konsumen itu akan turun. Oke, boleh ya. Tapi yang kedua gimana? Hubungan antara harga dengan jumlah yang ditawarkan oleh pedagang. Positif, kebalikan justru. Kenapa dia positif, Nugrah? Oke, karena dalam hukumnya itu kalau harga naik maka supply yang dipasok dari produksi itu juga ikut naik. Oke, bagus. Kalau harga cabenya naik, maka pedagang itu ya akan mensuplai, akan menawarkan cabai lebih banyak lagi sehingga dia hubungannya nanti positif ya. Nah, sekarang dari situ makanya kalian sudah tahu ya tentang hukum permintaan ya. Jadi ada hukum permintaan, oke, ada hukum penawaran. Nah, hukum permintaan dan hukum penawaran nantinya kita juga akan lihat keseimbangan pasar seperti apa. Nah, di situ itu adalah salah satu penerapan matematika di situ, khususnya fungsi, yakni fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan mencari nanti titik equilibrium atau keseimbangannya ada di mana. Oke, itu kita akan bahas hari ini. Nah, sekarang perhatikan. Ya, kita perhatikan di atas. Ini adalah bentuk umum dari fungsi permintaan. Ya, fungsi permintaan. Bentuk umumnya PD sama dengan A kurang B kali
PD. PD-nya itu apa? Price of demand ya, atau harga barang. Kalau QD, quantity of demand. quantity of demand, jumlah barang yang diminta. Terus ada A itu nanti konstantanya ya, kemudian B itu sebagai koefisiennya ya. Nanti kita lihat penerapan fungsi linearnya seperti apa. Nah, coba ada satu soal ini akan mengantarkan kita ya pada fungsi terapannya pada hukum permintaan tadi. Fungsi permintaan suatu barang dituliskan sebagai QD sama dengan min 2 PD tambah 100. Tentukan, ada yang diminta pertama jumlah barang yang diminta saat harga barangnya gratis, kemudian yang kedua harga maksimum yang dapat dicapai di pasar. Oke, sekarang kita coba lihat di sini ya. Jadi apa yang diketahui fungsinya ya? Fungsi permintaannya apa? Sama dengan min 2 PD tambah 100. Oke. Ini adalah fungsi permintaan. Nah, sekarang kita lihat soal bagian A menanyakan apa? Jumlah barang saat harga barangnya gratis. Berarti yang ditanyakan apa? Q atau P? Jumlah barang saat harganya gratis. Yang ditanya Q atau P? Q ya. Berarti Q-nya yang ditanyakan, P-nya harusnya diketahui kan? Oke, sekarang berdasarkan soal di atas, P-nya sama dengan berapa? P-nya sama dengan 0. Kenapa 0, Nugrah? Karena diminta pada saat harga barang gratis. Harga barangnya gratis. Kalau harga barang gratis berarti P-nya sama dengan 0. Berarti kita substitusi saja ya. Berarti QD sama dengan min 2 PD tambah 100. PD-nya tadi kita substitusi menjadi 0 ya. Min 2 kali 0 tambah 100, berarti ini habis. Jadi tersisa ini ya 100. Berarti jumlah barang yang diminta ketika harganya gratis 100 unit barang. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Aman? Oke, bagus. Oke, kita lanjut. Soal bagian B. Harga maksimum yang dapat dicapai di pasar. Yang ditanyakan harga maksimum. Berarti yang ditanya itu Q atau P? P ya, harga. P yang ditanyakan. Q-nya bagaimana? Q-nya sama dengan berapa kalau P-nya yang ditanya berarti? Harga maksimum yang dapat dicapai di pasar. Ketika harga maksimum ya, berarti jumlah barang yang diminta itu kita nyatakan 0. Kan maksimum ya, artinya harganya udah tinggi banget ini gitu loh. Ya, harganya sudah tinggi sekali. Berarti kita bisa hampiri P-nya itu Q-nya nantinya akan 0. Seperti itu ya. Jadi kita masukkan QD sama dengan min 2 PD tambah 100. Oke, Q-nya sama dengan 0. P-nya nanti kita cari ya. Tuh. Selanjutnya P yang kita mau cari kita pindahkan ke sana ya. Oke, berarti kita tambah 2 PD. Nah, ini kalau ditambah 2 PD berarti dia sudah habis. Berarti di sini tinggal 100. PD-nya sama dengan berapa? 50. 50 satuan harga ya. Kita tidak tahu satuan harganya apa. Kita sebut saja 50 satuan harga. Oke, jadi ketika harga barang maksimum ya, ketika harga barang maksimum yang dapat dicapai di pasar itu sebesar 50 satuan harga ya, Q-nya sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kalian pernah lihat kurva permintaan kan? Di mata kuliah mikroekonomi kayaknya dapat ya. Oke. Kurva permintaan itu bentuknya akan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Oke. Nah, sekarang siapa yang bisa buatkan grafik dari kurva atau fungsi permintaannya?
Pak. Oke, boleh. Silakan Yandi. Oke. Semua sama ya? Sudah benar ya? Oke. Jadi kita bisa hubungkan saja ya titik yang ada di sini, Q-nya 100, P-nya 0, berarti ada di sini titiknya ya. Kemudian titik yang ada di sini, Q-nya 0, P-nya 50, kita letakkan di sini. Berarti kalau kita hubungkan, inilah grafik dari QD sama dengan min 2 PD tambah 100. Seperti itu. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Atau sudah jelas? Jelas ya? Clear ya? Oke, baik. Nah, untuk fungsi berikutnya ya, ini kan saya sudah berikan pemantik untuk fungsi permintaan ya. Untuk fungsi berikutnya, fungsi penawaran. Oke, nanti bisa dilihat di modulnya. Nanti ini juga saya akan bagikan di grupnya. Ada materinya tentang fungsi penawaran. Kemudian yang terakhir nanti ini ada materi tentang titik keseimbangan. Titik keseimbangan pasar ya. Jadi ketika permintaan dan penawaran kita samakan, maka nanti akan mencapai satu titik keseimbangan namanya equilibrium ya. Nah, di situ nanti kalian nanti bisa baca. Saya sudah bagi kelompoknya kan. Nah, jadi nanti ya semua yang ada di sini ya, latihan soal permintaan, latihan soal penawaran, sama latihan soal keseimbangan pasar didiskusikan bersama teman kelompoknya ya. Kemudian nanti dikumpulkan melalui Edlink ya. Edlinknya kita nanti di situ sudah ada space untuk teman-teman mengumpulkan tugas kelompoknya. Oke, seperti itu ya. Oke, jika ada yang kurang jelas nanti bisa kita komunikasi di Edlinknya saja atau boleh juga di grup kelas untuk saya jelaskan lebih lanjut. Oke, ada yang perlu didiskusikan sebelum kita tutup? Aman ya? Oke, aman. Kalau seperti itu kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas atensinya ya, perhatiannya semua adik-adik. Semoga pekan depan kita bisa lanjutkan untuk materi berikutnya ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.